even when you feel. Pesan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 dan pelatih STY. Rafael Struijk bocorkan calon pemain naturalisasi berposisi striker. Tata Piala Asia Qatar, Jordi Amat diminta bermain di posisi ini, begini alasannya. Sebelum lanjut silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Pesan Ketua Umum PSSI kepada Timnas U23 dan pelatih STY. Timnas Indonesia U23 menghadapi tantangan berat setelah ditempatkan dalam grup sulit Piala Asia U23 tahun 2024 di Doha, Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan semangat kepada Garuda Muda yang merupakan satu-satunya tim debutan di turnamen ini. Dalam undian yang berlangsung pada 23 November 2023, Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Meski Qatar, Australia, dan Yordania memiliki pengalaman lebih dalam kompetisi ini, Erick Thohir yakin bahwa timnas Indonesia U23 tidak akan gentar menghadapi lawan-lawan berat tersebut. Erick Thohir menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi persaingan tingkat Asia. Meskipun undian menempatkan Indonesia dalam grup yang cukup sulit, Thohir menyatakan bahwa ada banyak waktu untuk persiapan baik dari segi fisik, teknik maupun taktik. Pelatih Sintayong harus bekerja lebih keras untuk memperkuat timnas U23 dan memastikan bahwa kita dapat bersaing di level Asia. Para pemain juga harus bekerja ekstra keras dan memiliki tekad yang kuat untuk terus meningkat, ujar Erick Thohir. Sebagai tim debutan, Garuda Muda awalnya masuk dalam pot 4 bersama Malaysia, Tajikistan, dan Tiongkok. Piala Asia U23 sendiri dijadwalkan akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Meskipun berada dalam grup berat, semangat dan tekad timnas Indonesia U23 diharapkan dapat menciptakan kejutan di kancah internasional. Rafael Struijk bocorkan calon pemain naturalisasi berposisi striker. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menjalankan program naturalisasi pemain keturunan sebagai strategi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam persaingan di tingkat Asia dan dunia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI akan fokus menaturalisasi seorang striker dan identitas pemain tersebut akhirnya terungkap. Rafael Struijk yang membongkar rahasia tersebut mengungkapkan bahwa pemain yang menjadi target naturalisasi PSSI adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar sendiri telah bertemu langsung dengan Erick Thohir di Jakarta, sebuah momen yang terekam dalam foto yang beredar luas di media sosial Instagram. Dalam komentarnya, Struijk menyatakan penghormatannya terhadap Oratmangoen mengingat keduanya bermain di Liga Belanda. Struijk juga mengaku tidak sabar untuk bersaing dengan Ragnar Oratmangoen dan berharap menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih Shin. Terkait dengan pengumuman ini, muncul pertanyaan tentang tanggapan masyarakat. Sejauh ini banyak pihak mengungkapkan kegembiraan dan antusiasme terkait kabar naturalisasi Ragnar Oratmangoen. Pertanyaan pun muncul, apakah pemain ini cocok untuk memperkuat timnas Indonesia? Pertanyaan tersebut tentu menjadi perdebatan menarik di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Dengan kehadiran Ragnar Oratmangoen, harapannya adalah timnas Indonesia dapat semakin kompetitif dan mampu memberikan penampilan gemilang di kancah internasional. Tata Piala Asia Qatar, Jordi Amat diminta bermain di posisi ini, begini alasannya. Jordi Amat, pemain naturalisasi andalan timnas Indonesia, mendapat sorotan dari supporter Garuda setelah performa kurang memuaskan dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina dan Irak. Back tersebut mencatatkan blunder fatal dengan mencetak gol bunuh diri ke gawang Irak dan kehilangan bola yang berujung gol bagi Filipina. Namun, Jordi Amat tidak lantas menyerah. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain tersebut sudah beralih fokus ke Piala Asia Qatar yang akan digelar pada bulan Januari mendatang. Meskipun timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak, Amat menilai bahwa timnya telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa, khususnya dalam pertandingan melawan Filipina yang berhasil mengamankan poin penting. Dalam unggahannya, Jordi Amat menyampaikan rasa kehormatan dapat mewakili timnas Indonesia dan ia menyambut perjalanan timnya yang akan berlanjut di Piala Asia. Meskipun mendapat kritik dari supporter, Amat tetap memandang positif dan bersemangat menghadapi tantangan mendatang. Menariknya, supporter timnas Indonesia mengusulkan agar Jordi Amat lebih baik bermain sebagai gelandang bertahan.
Alasannya, pemain yang juga membela Johor Darul Takzim memiliki umpan-umpan yang akurat sehingga dianggap lebih cocok bermain di posisi DMF atau defensive midfielder. Usulan ini menciptakan diskusi di kalangan penggemar, memberikan dimensi taktis baru bagi pemain tersebut dalam perannya di lapangan.